Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ahli waris. Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan plaatsvervanging. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besar bagian seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika mereka masih hidup. Istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat, BW, dan hukum adat, namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum. Konsep ini mengetengahkan beberapa pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, dan ulama yang pro dan kontra tentang ahli waris pengganti sebagai bagian kewarisan yang sah menurut hukum. Misalnya perdebatan di kalangan peserta Rekarnas tahun 2009 di Palembang diawali dengan presentasi Habibur Rahman, Hakim Agung MA, yang mengkritik pemikiran Hazairin bahwa Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk pada Van Vollenhoven dan Sauk Horgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku sebagai mujtahid, tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya mujtahid. Oleh karenanya, Hazairin dianggap tidak layak untuk menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat. Ahli waris pengganti perspektif Hazairin. Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikiran dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 33 yang bunyinya walikullin ja'alna mawaliya mimma torakol walidani wal akrobun wallazina akodat imanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in sahida, yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka kebahagiaannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ahli waris pengganti perspektif KUH Perdata. Mewarisi secara tidak langsung atau mewarisi karena penggantian, pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUH Perdata. Ahli waris pengganti dalam KUH Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tua yang berkenaan dengan warisannya beralih kepadanya. Dalam KUH Perdata dikenal 3 macam penggantian, yaitu 1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas. 2. Penggantian dalam garis ke samping. 3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Ahli waris pengganti perspektif UU Mesir. Dalam Undang-Undang Mesir dikatakan bahwa jika mayat tidak memberikan suatu wasiat kepada keturunan dari anak laki-laki yang telah mati pada saat masih hidup atau mati bersamanya, meskipun secara hukum warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini, maka diwajibkan wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini pada harta peninggalan ayahnya sesuai ketentuan anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga. Wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai jawil arham atau tarhijab oleh ahli waris lain. Ahli waris pengganti perspektif KHI. Dalam kompilasi hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. A. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. B. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dilihat dari tujuannya, pembaruan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Supomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa muncullah institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak mulai memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya. Secara tegas dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang ajas ahli waris langsung dan ajas ahli waris pengganti. 1. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam pasal 174 KHI. 2. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris mengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Di antara ahli waris mengganti yang disebutkan dalam buku 2 adalah A. Keturunan dari anak pewaris bagian yang dicantikannya. B. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah dan seibu mewarisi bagian yang digantikannya. C. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama. D. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama. E. Paman dan bibi dari ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah. F. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti. Analisis dan pemecahannya. A. Sifat penggantian ahli waris. Rumusan pasal 185 ayat 1 yang menggunakan kalimat dapat digantikan memunculkan ketidakpastian tampilannya ahli waris pengganti. Kata dapat mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif, sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan. Terdapat sifat tentatifnya pasal 185 ini menurut Ryan Ar-Rasyid justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasustif, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikan ahli waris. B. Jangkauan garis hukum penggantian ahli waris. Permasalahan lain berkaitan dengan ahli waris pengganti adalah apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping. Terhadap masalah ini, Ryan berpendapat bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itu pun jika ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Raihan menambahkan pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya. C. Kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya. Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 2 yang menyatakan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang mendapat permasalahan mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat yang sederajat tidak mencangkup dengan kalimat bagian hasil ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti dengan menghilangkan kalimat yang sederajat. Pembagian tentang eksistensi ahli waris pengganti selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai hukum kewarisan di Indonesia. Sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukannya ahli waris pengganti, dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan. Sebab aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multitafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh
dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, Seo Cahya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan. Selain itu, jangkauan penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum di bawah dan menyamping. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.